Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Julia Pradipta dengan NIM 028 dari kelas PTRB. Di sini saya akan menjelaskan analisis NDBI dan Urban Index untuk menganalisis kawasan terbangun wilayah Kota Semarang. Dan untuk NDBI sendiri, yaitu yang digunakan adalah band 5 dan band 6. Dan untuk Urban Index yang digunakan adalah band 5 dan band 7. Dan kita akan menggunakan citra satelit Landsat 8. Untuk rumus NDBI sendiri yaitu ada di sini. Dan kita akan mengklasifikasikan nilai NDBI dan Urban Index dalam 5 kelas, yaitu non terbangun, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Yang pertama dilakukan adalah add data administrasi Kota Semarang. Lalu kita add data citra Landsat band 5, 6, dan 7. Di sini kita akan melakukan perbandingan 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan 2022. Dan saya akan melakukan langkah-langkah untuk tahun 2019. Kita akan memasukkan citra Landsat 8 dulu, kita add. Selanjutnya, agar proses analisis mudah, kita akan memotong citra ini sesuai dengan batas administrasinya. Karena kita akan menganalisis sebuah raster, maka kita perlu melakukan buffer pada batas administrasi Kota Semarang yang dilakukan, yaitu geoprocessing, lalu buffer. Kalau kita input feature-nya yaitu Kota Semarang, batas administrasinya, lalu untuk output-nya kita tulis buffer Kota Semarang. Kalau untuk linear unitnya 100 meter. Lalu klik OK, dan akan menghasilkan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan klik raster dengan cara extract by mask. Lalu masukkan citra Landsat band 5. Dan untuk feature mass data, kita masukkan buffer. Kalau kita ubah output namanya Semarang 2019 B5. Lanjut Semarang 2019. Lakukan pada band lain, yaitu band 6 dan band 7. Setelah dilakukan flip, kita bisa meremove citra Landsat yang tadi yang belum diklip. Selanjutnya kita akan memproses, yaitu melakukan proses NDBI dan Urban Index pada raster kalkulator. Lalu kita buka yang spatial analysis. Selanjutnya kita akan melakukan analisis NDBI dengan rumus plot, lalu square mean linear atau band 6 dikurangi band 5, lalu per plot band 6 ditambah band 5. Lalu outputnya kita taruh di sini dengan nama NDBI
Dikarenakan NDBI itu kurang akurat untuk melakukan analisis kawasan terbangun dan lebih akurat dengan Urban Index, maka kita akan melakukan analisis Urban Index. Untuk rumus Urban Index sendiri yaitu anak kurung plot, lalu kita memakai untuk Urban Index kita memakai band 7 dan band 5. 7 min band 5 per plot band 7 plus band 5 kurung tutup, yang membedakan adalah plus 1. Lalu untuk outputnya kita menamakan QI 2019. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi, itu pada reclassify. Ini berfungsi untuk klasifikasi nilai Urban Index, memasukkan input rasternya UI 2019, lalu classify, dan untuk metodenya kita memakai equal input, lalu klasisnya 5, dan untuk break values, yang pertama ada 0,5, lalu yang kedua ada 0,5, selanjutnya ada 0,7, 0,9, dan 1,43. Ini kita oke. Dan kita bisa meletakkan outputnya ini, kita menamakan kelas 2019. Lalu oke. Setelah kita classify, kita akan melakukan convert to polygon untuk mengubahnya ke dalam bentuk SAP polygon. Itu pada raster polygon. Kita masukkan input raster dan outputnya adalah poly 2019. Kita oke. Nah, setelah itu ini masih dalam bentuk buffer. Selanjutnya kita akan, dan ini batas administrasinya. Nah, kita akan melakukan clip polygon tersebut dengan cara geoprocessing clip. Lalu input feature-nya ada poly 2019, dan untuk clip feature yaitu batas administrasi Kota Semarang. Kita namakan clip 2019. Oke. Nah, selanjutnya ada atribut tabel ini, grid code-nya ini kita akan melakukan dissolve. Kita akan melakukan dissolve agar grid code-nya terlihat tidak banyak. Kita masukkan clip 2019, lalu untuk outputnya kita namai dissolve 2019. Lalu kita dissolve ya grid code, lalu oke. Nah, setelah itu kita bisa membukanya, buka lagi pada atribut tabel. Nah, sudah terringkas menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bisa add field. Langkah selanjutnya yaitu kita add field untuk keterangan. Dan untuk type-nya adalah do text karena kita akan berupa huruf. Selanjutnya kita tambah lagi field untuk luas dalam satuan hektar. Dan untuk type-nya ada double karena dalam bentuk angka dan koma. Lalu oke. Setelah itu kita start editing untuk memberikan keterangan.
Pertama ada non terbangun, kepadatan rendah, kepadatan tinggi, sedang, lalu kepadatan tinggi, yang terakhir ada kepadatan sangat tinggi. Nah, untuk memunculkan luas, kita bisa klik kanan pada field luas, lalu calculate geometry, dan ini area. Selanjutnya untuk units kita menggunakan hektar, lalu klik OK. Setelah itu kita akan melakukan simbologi dengan cara klik kanan, properties, lalu simbologi, kita untuk masuk kategoris. Untuk value field-nya kita masuk keterangan, checklist, atau values, taruh non terbangun di paling atas, klik OK. Akan terlihat hasil akhir dari analisis urban index. Berikut untuk hasil dari tahun 2019. Nah, berikut merupakan hasil akhir dari analisis urban index. Sebelah kiri pada tahun 2022 dan sebelah kanan adalah tahun 2019 pada wilayah Kota Semarang. Dapat dilihat perbedaannya. Terdapat perbedaan pada sebelah sisi utara Kota Semarang. Itu pada 2019 sisi utara Kota Semarang berkepadatan sangat tinggi dan tinggi. Namun pada tahun 2022 mengalami perubahan menjadi kepadatan sedang. Sekian penjelasan lengkap untuk analisis NDBI dan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.